Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Reviara Yustiawan, NIM 204207005, akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan uji beda dua rata-rata dan one way ANOVA. Untuk uji beda dua rata-rata, di sini kita ada dua, yaitu Independent Sample T-Test dan Paired Sample T-Test. Untuk yang pertama ini kita akan melakukan Independent Sample T-Test. Di sini saya sudah memiliki data. Itu nilai ujian matematika dan jurusan. Jurusannya di sini untuk angka 1 IPA dan untuk angka 2 IPS. Lalu langsung saja kita lakukan uji. Karena kita di sini analyze. Lalu kita pilih compare means. Kita pilih Independent Sample T-Test. Lalu kita masukkan nilai ujian matematika ke dalam tes variabel dan jurusan ke dalam grouping variabel. Lalu kita klik define grades. Sini kita masukkan pada grup 1 kita masukkan angka 1 di mana angka 1 itu IPA, dan grup 2 kita masukkan angka 2 di mana angka 2 itu IPS. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini langsung terlihat hasilnya, yaitu hasil output group statistik dan independent sample test. Untuk interpretasi hasil outputnya, ini untuk output group statistik, yaitu data yang digunakan untuk nilai matematika dengan masing-masing jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS berjumlah 8. Rata-rata nilai matematika untuk jurusan IPA adalah 76,05, sedangkan rata-rata untuk nilai matematika jurusan IPS adalah 74,75. Standar deviasi nilai matematika jurusan IPA adalah 11,514 dan untuk jurusan IPS adalah 16,663. Dan standar error ini standar error rata-ratanya untuk nilai matematika jurusan IPA adalah 4,071 dan untuk jurusan IPS adalah 5,891. Selanjutnya, untuk interpretasi dari output independent sample test. Sebelum melakukan uji beda rata-rata, maka dilakukan uji F dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasilnya, signifikansi dari uji F didapat 0,278, di mana signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok data nilai matematika siswa JKN IPA dan IPS memiliki varian yang beda. Untuk signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, di mana untuk kelompok data nilai matematika siswa jurusan IPA dan IPS memiliki varian yang sama. Untuk uji P, menggunakan nilai equal variance issue. Lalu ini kita langsung ke independent sample t-test. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesisnya, tidak ada perbedaan nilai matematika antara siswa jurusan IPA dan IPS. Sedangkan hanya ada perbedaan nilai matematika antara siswa jurusan IPA dan IPS. Kita menentukan T-hitung. Jadi output didapat nilai T-hitung adalah 0,617.
Nanti hitungnya. Untuk perhitungnya yaitu 0,175. 0,175. Di mana 0,175 itu 75. Lalu kita menentukan TKB. TKB pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan DF N-2 atau 16 min 2 sama dengan 14, hasil diperoleh untuk TKB sebesar 2,145. Nilai T hitung, simpulannya, untuk nilai T hitung kurang dari TKB, yaitu 0,175 kurang dari 2,145. Dan signifikansi lebih dari 0,05, di mana 0,864 lebih dari 0,05, maka hanya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai matematika antara siswa kita dan PPS. Lalu yang kedua, di sini kita akan melakukan pilot sample test. Di sini kita sudah punya data, yaitu data nilai matematika sebelum dan sesudah, data nilai ujian matematika sebelum dan sesudah mengikuti bimbel. Karena di sini sudah saya masukkan datanya. Lalu kita lakukan analisisnya. Dan karena kita pilih analyze, lalu kita pilih compliance, kita pilih pilot sample test. Di sini, jadi saya sudah melakukan ujinya. Jadi di sini untuk sebelum kita masukkan ke variabel 1 dan sesudah kita masukkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Terlihat di sini hasil ujinya, di mana terdapat hasil output file sampel statistik, hasil output file sampel correlation, dan file sampel test. Nah, untuk yang akan kita interpretasikan yaitu output file sample correlation dan sample test. Untuk interpretasinya, hasil output dari file sample correlation. Dari hasil output didapat nilai korelasi sebesar 0,681 dengan signifikansi 0,005. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat kuat antara nilai ujian matematika sebelum dan sesudah mengikuti bimbel karena nilai mendekati angka 1. Output file sample test di sini interpretasinya. Kalau kita melakukan pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita memasukkan hipotesisnya. Kalau tidak ada perbedaan nilai ujian matematika antara sebelum dan sesudah mengikuti bimbel. A. Ada perbedaan nilai ujian matematika antara sebelum dan sesudah mengikuti bimbel. Yang kedua, kita menentukan T hitung dan signifikansi. Jadi hasil output diketahui nilai T hitung adalah min 2936. Hasil hitungnya min 2,936. Lalu dan signifikansinya 0,011.
Yang ketiga, kita menentukan T-tabel. T-tabel pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan DF(n-1) atau 15-1 sama dengan 14. Hasil diperoleh untuk T-tabel sebesar 2,145 dalam positif atau min 2,145 dalam negatif. Kesimpulannya, nilai min terhitung kurang dari nilai min T-tabel, di mana min 2,936 kurang dari min 2,145 dan signifikansinya kurang dari 0,05, di mana 0,011 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai ujian matematika antara sebelum dan sesudah mengikuti bimbel. Dari min atau rata-rata dapat diketahui bahwa rata-rata nilai ujian matematika sesudah mengikuti bimbel lebih tinggi daripada sebelum. Hal ini dapat diartikan pula bahwa dengan adanya bimbel maka akan meningkatkan nilai ujian matematika. Yang ketiga, kita akan melakukan uji one way ANOVA. Ini saya sudah punya data untuk datanya, yaitu nilai ujian matematika dan jurusan. Di sini untuk yang uji independen tadi itu saya hanya menggunakan 2 jurusan. Di sini saya menggunakan 3 jurusan, di mana untuk angka 1 keterangan IPA, angka 2 IPS, dan angka 3 bahasa. Lalu setelahnya langsung saja kita lakukan uji. Yang pertama, kita klik analyze. Lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Di sini saya tadi sudah melarikan ujinya. Jadi di sini nilai ujian matematika dimasukkan ke dependent list dan jurusan kita masukkan ke faktor. Lalu kita pilih, di sini kita pilih option. Lalu karena kita akan melakukan analisis deskriptif dan uji homogenitas, maka beri tanda centang pada deskriptif, dan homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan terlihat hasil outputnya. Ini adalah hasil output dari deskriptif. Hasil output test of homogeneity of variance, dan ini hasil output dari untuk interpretasinya, yaitu interpretasi hasil output dari output deskriptif. Untuk data kelompok nilai ujian matematika jurusan IPA, jumlah datanya adalah 6. Rata-rata 73,50, standar deviasi 19,087, dan standar error 7,792. Untuk data kelompok nilai ujian matematika jurusan IPS, jumlah datanya adalah 4. Rata-ratanya 71,50, standar deviasinya 9,678, dan standar errornya 4,839. Dan yang terakhir, untuk data kelompok nilai ujian matematika jurusan bahasa, jumlah datanya sebanyak 5, rata-ratanya 77,20, standar deviasi 9,576, dan standar errornya 4,283. Interpretasi dari output test of homogeneity of variance. Dari output dapat dilihat bahwa signifikansi kurang dari 0,05, yaitu 0,009 kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok data, yaitu siswa jurusan IPA, IPS, dan bahasa adalah tidak sama. Maka hal ini belum memenuhi asumsi dasar. Karena asumsi dalam pengujian one way ANOVA adalah bahwa varian kelompok data adalah sama atau homogen. Yang ketiga,
Interpretasi dari output ANOVA. Kita akan melakukan langkah-langkah uji ANOVA, yaitu yang pertama kita merumuskan hipotesis. Untuk hipotesisnya, karena tidak ada perbedaan nilai ujian matematika pada antara siswa jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Untuk HA-nya, yaitu ada perbedaan nilai ujian matematika antara siswa jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Ini kita menentukan F hitung dan signifikasi. F hitungnya yaitu 0,187 dan signifikasinya sebesar 0,832. Yang kita menentukan F tabel. F tabel pada signifikasi 0,05, DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 13. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,806. Kesimpulannya, F hitung kurang dari F tabel, di mana 0,187 kurang dari 3,806 dan signifikansi lebih dari 0,05, yaitu 0, di mana signifikansinya yaitu 0,832. Maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai ujian matematika antara jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.